dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Komisi Warga Dewasa Blok 4 GKJ Klaten. Kita bersama-sama akan menikmati kembali perjumpaan dengan saudara-saudara seiman melalui tayangan online ini. Mari kita ikuti bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasakan waktu berjalan begitu lama? Tetapi di sisi lain, pernahkah juga Bapak Ibu dan saudara merasakan waktu berlalu begitu cepat? Tetapi kita harus mengingat bahwa setiap jam yang kita lalui, tidak ada yang tidak campur tangan Tuhan. Saat ini kita akan benar-benar merasakan jamahan tangan Tuhan yang selalu ada di dalam detik kehidupan kita. Setiap detik, setiap menit, dan setiap jam yang kita lalui di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari penyertaan tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 457. Bait yang pertama dan ketiga, Ya Tuhan tiap jam. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita akan tetesan air kehidupan dari seorang gembala kita, yaitu Yesus sendiri, yang akan dinyatakan dalam firman Tuhan yang akan kita terima bersama. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersulingan Merdu, bait yang pertama dan kedua. Bimbing aku pada air tenang.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam tayangan online Persekutuan Komisi Warga Dewasa Blok 4 GKJ Klaten. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Ucap syukur Tuhan atas berkat rezeki, berkat kesehatan, dan juga berkat keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan merenungkan firman Tuhan dalam Persekutuan Komisi Warga Dewasa Blok 4 GKJ Klaten. Mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menuntun jalannya persekutuan ini agar semuanya bisa berjalan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa dan kesalahan yang terselip, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini tema renungan kita adalah menjadi sangat kuat bersama Tuhan. Dan untuk mendasari, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di ayat yang kita baca pada kesempatan ini menunjukkan bahwa ayat itu menunjukkan keoptimisan, keyakinan, iman yang sangat kuat bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala perkara yang ada di dalam hidup kita. Nah, tentunya perkara-perkara, permasalahan-permasalahan, rintangan-rintangan yang ada di dalam hidup kita itu tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Banyak sekali rintangan-rintangan dan permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita, terutama sekarang pada masa pandemi ini, di mana kita tidak bisa beraktivitas secara normal, kita tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, bisa permasalahan ekonomi, bisa permasalahan sosial, bisa permasalahan lain-lain. Nah, untuk itu, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup kita ini, kita perlu menjalani permasalahan itu, menghadapi permasalahan itu dengan tuntunan Tuhan. Nah, supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, menghadapi perkara-perkara dalam kehidupan kita itu diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Tuhan. Nah, di sini saya akan men-sharing. Ada 3 poin yang akan saya sharing di mana kita menghadapi permasalahan, rintangan di dalam hidup kita. Yang pertama, saat kita menghadapi permasalahan atau rintangan di dalam hidup kita, yang pertama kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Nah, saat kita mendapatkan masalah, menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan. Dalam artian kita datang kepada Tuhan untuk kita menyerahkan permasalahan itu kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, kemudian meminta tuntunan kepada Tuhan. Kita tentunya tidak bisa menghadapi semua permasalahan di dalam hidup kita ini sendiri. Kita perlu Tuhan untuk memberikan tuntunan, memberikan kekuatan, dan memberikan berkat untuk kita dapat melalui permasalahan tersebut. Nah, itu satu. Kemudian poin yang kedua adalah kita setelah kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan, meminta kekuatan dan tuntunan
dari Tuhan kita. Yang kedua adalah menjalani atau menghadapi permasalahan atau rintangan di dalam hidup kita ini semuanya harus seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam artian, setelah kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan, meminta kekuatan, meminta kemampuan dalam kita menjalani melewati masalah tersebut, kita juga dalam menghadapi masalah, segala tindakan, segala usaha yang kita lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai kita dalam menghadapi masalah di dalam hidup kita, menghadapi rintangan dalam hidup kita, usaha-usaha yang kita lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi tadi sudah dua. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan. Kemudian kita melakukan usaha-usaha yang semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Nah, mungkin saya bisa memberi contoh ya. Mungkin kita, misalkan kita menghadapi masalah, misalkan kita masalah sosial ya. Di era pandemi ini kan kita sering ya, ada masalah sosial, kita jarang bertemu, kita jarang berkumpul. Nah, mungkin kita bisa jadi kita punya masalah sosial selain masalah ekonomi dan masalah yang lain-lain. Misalkan kita menghadapi masalah sosial, misalkan masalah dengan orang lain, misalkan dengan siapapun itu. Nah, yang kita lakukan dalam kita menghadapi masalah itu, yang kita kedepankan adalah tindakan-tindakan, sikap-sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh emosi, tidak boleh dengan marah-marah, tidak boleh dengan bersungut-sungut, tapi kita menghadapinya dengan sabar, dengan memaafkan, dengan kasih. Nah, seperti itu yang Tuhan kehendaki di saat kita menghadapi permasalahan. Apakah mudah? Tentu saja tidak mudah, tapi kita terus belajar supaya di dalam menghadapi masalah, kita dapat menghadapi masalah tersebut seturut dengan kehendak Tuhan. Tadi sudah dua. Yang pertama, datang kepada Tuhan saat menghadapi masalah, kemudian menghadapi masalah tersebut dengan tindakan dan usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang paling penting adalah di saat kita menghadapi masalah, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Masalah boleh silih berganti, masalah boleh datang dan pergi di dalam hidup kita. Mungkin kita akan menghadapi banyak sekali masalah di dalam hidup kita, tetapi satu yang harus kita pegang, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi itu akan menggoyahkan iman kita atau menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Jadi saat kita menghadapi masalah, kita berserah, kita melakukan usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita juga harus tetap setia kepada Tuhan untuk kita mendapatkan kekuatan yang lebih dari Tuhan. Seperti itu. Saya bacakan lagi ayat yang kita baca tadi di awal, dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, dengan renungan tadi, semoga kita diberi kekuatan yang penuh, kekuatan yang lebih. Kita bisa hidup lebih kuat lagi di dalam Tuhan, walaupun kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi, bukannya menggoyahkan iman kita, menjauhkan iman kita kepada Tuhan, tetapi masalah-masalah yang terjadi bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan, menjadikan kita lebih beriman kepada Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan yang penuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, marilah kita menutup renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami telah membaca firman yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami telah merenungkan firman tersebut. Tuhan, ajarkan kami, tuntun kami, dan berkati kami, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berserah kepada Tuhan di saat kami menghadapi permasalahan,
yang menghadapi permasalahan tersebut melakukan usaha-usaha kami seturut dengan yang Tuhan kehendaki, dan masalah-masalah tersebut tidak menjadikan kami undur dari Tuhan, namun menjadikan kami terus setia dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, dalam doa ini kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, terkhusus mengenai virus atau pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi. Mohon Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon Tuhan memampukan kami sebagai manusia, agar kami dapat menghadapi permasalahan ini, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bisa melakukan usaha-usaha untuk memutus rantai penularan COVID-19, supaya dengan segera virus pandemi ini bisa hilang dari negara dan bumi ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Di sini saya akan memberikan kesaksian. Apakah ada dampak pada usaha saya? Ya, tentu ada, saudara-saudara. Saya meskipun hanya penjual gas dan aqua galon, tetapi ada mata rantai dengan pembelinya. Dalam hal ini adalah di restoran-restoran, pedagang kaki lima yang sering membeli ke tempat saya, frekuensinya menjadi berkurang. Ada yang malah berhenti total sama sekali. Kalau dihitung-hitung per bulannya pada hari ini penghasilan kami turun sampai dengan 25%. Tetapi kami sebagai orang beriman, saya hanya menerima pasrah saya pada Tuhan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan saya bisa menyelesaikan atau menata perekonomian kami. Pada bulan-bulan ini, saudara-saudara, kami dalam merayakan hari Idul Fitri ini juga berkewajiban memberikan upah kepada atau THR kepada karyawan kami, dengan juga kepada pelanggan-pelanggan kami dan pemasok-pemasok kami. Saya sempat bingung, saudara-saudara, bagaimana ini caranya? Sudah penghasilan turun 25%, kami harus berkewajiban memberikan itu kepada saudara-saudara yang saya perhitungkan, saya rencanakan setiap Idul Fitri mesti saya beri. Saya sempat bingung, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mukjizat Tuhan luar biasa, saudara. Saya di waktu pagi mendapat surat dari RT, dari Kementerian Sosial, yaitu BST, Bantuan Sosial Tunai, selama 3 bulan. Sangat tidak saya bayangkan, saya bermimpi pun tidak. Karena apakah tidak keliru kalau saya dapat BST? Tapi itu sebagai anugerah Tuhan, ya saya terima saja. Nah, dari dana itu bisa menutup kekurangan income kami untuk saya bagian ke karyawan kami, ke tetangga-tetangga yang membutuhkan. Bukannya saya sombong, saudara-saudara, tapi saya mempunyai etikat ya membagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan, yang saya pandang perlu. Karena betapapun itu merupakan rezeki dari Tuhan melalui saluran berkat Presiden Jokowi dan pegawai kelurahan RT sampai kepada saya. Maka saya juga harus memberikan berkat ini kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Meskipun hanya sedikit-sedikit, tetapi itu membuat kedamaian bagi saya, karena yang lebih membutuhkan juga masih banyak. Nah, itulah kesaksian saya, saudara-saudara.
meskipun kita diterpa badai yang dahsyat guncang kepada kehidupan kita, tetapi kalau kita pasrah, kita berdoa, kita mohon bimbingan dari Tuhan agar kehidupan kita bisa lancar, Tuhan akan menjawab. Seperti yang serahsian doa kemarin kita dengar Kamis itu oleh Pak Sugeng, doa yang dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidak mungkin kita meminta roti dikasih ular. Tuhan tak maha tahu. Tuhan memberikan beban kepada kita tidak melebihi kekuatan kita. Jadi percayalah, dalam hal ini kita sebagai orang Nasrani punya juru selamat Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan juru selamat kita yang sejati, yang menyelamatkan kehidupan kita seperti yang saya alami pada saat-saat pandemi corona ini. Terima kasih. Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Dengan adanya pandemi corona ini, saya merasa sedih karena ekonomi jadi berkurang, ekonomi jadi buruk. Seperti saya yang pedagang, saya yang berusaha berjualan ini di pasar, merasa pasar jadi sepi, tidak seperti dulu, berubah drastis sekali. Jadi ekonomi saya juga berkurang. Tapi walaupun pasar sepi, walaupun ekonomi berkurang, saya tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih menyayangi keluarga kami, menyayangi kami. Kami hanya bisa berserah pada Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun ekonomi sulit, walaupun keadaan seperti ini, saya masih bersyukur. Tuhan masih mengasihi kami. Terbukti Tuhan, dan adanya corona ini justru keluarga kami malah semakin dekat, semakin rukun. Kita bisa bersama-sama beribadah bersama di rumah, kita bisa muji Tuhan di rumah, kami bisa bersama-sama berdoa di rumah. Terima kasih untuk itu Tuhan. Tuhan, suatu saat Engkau pasti mengembalikan keadaan ekonomi kami ini menjadi lebih baik, tidak seperti ini Tuhan. Karena saya percaya hanya Tuhanlah sumber pertolongan kami, hanya Tuhanlah sumber keluh kesah kami. Hanya pada Tuhan Yesus kami serahkan semuanya, kehidupan kami ke dalam Tuhan Yesus. Engkau pasti tidak akan membawa kami menjadi terpuruk, Engkau tidak akan membawa kami masuk jurang, tapi justru Engkau akan mengangkat kami, justru akan membawa kami lebih baik Tuhan. Dan kami percaya semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah pelindung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan dan kita mendengar juga kesaksian dari saudara-saudara kita yang seiman, itu akan membuat kita semakin kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah janji langit akan selalu biru. Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan akan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Dia berjanji akan selalu memberi kekuatan.
Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan dan juga kesaksian yang kita dengar bersama. Semoga semakin menguatkan iman kita menghadapi masa-masa sulit di pandemi virus corona ini. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan memasuki masa new normal, biarlah itu boleh kita lalui bersama dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena kita tahu bersama Tuhan kita akan menjadi kuat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Namanya